Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur sekali kalau hari ini kita boleh sama-sama kembali berkumpul dalam ibadah wanita hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Oleh karena itu, saat ini saya akan mengajak wanita-wanita semua untuk sama-sama berdoa, menundukkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk semua kasih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, meskipun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya urapan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami hari ini. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kamu wanita, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan kita yang hebat. Mari kita akan menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya.
ini Tuhan, kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau mengiringi-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan semua yang terbaik, kami mau melakukan semuanya yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada
Puji Tuhan, selamat sore kaum wanita GBI Pasko yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh melayani pada sore hari ini. Buat Ibu Indri, Ibu Gembala, terima kasih. Buat Ibu Adet, Ketua WBI Pasko, saya sangat bersyukur kalau sore hari ini diberi kesempatan untuk boleh menyapa ibu-ibu sekalian. Dan saya percaya bahwa di dalam masa yang masih sukar ya, masih masa sukar ini, masa pandemi ini masih berlangsung, kita masih ada di dalam masa pandemi ini. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang ya boleh dibilang membuat hati kita sedih karena kehilangan teman-teman sepelayanan, ada juga yang kehilangan keluarga oleh karena COVID-19 ini. Tetapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada sore hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk melayani, diberi kesempatan untuk mendampingi keluarga kita masing-masing, mendampingi kalau yang masih ada suami, mendampingi suami, mendampingi anak-anak, dan bagi yang sudah umurnya sudah lanjut usia, mendampingi cucu-cucunya. Kesempatan ini hanya Tuhan yang dapat memberikannya kepada kita. Karena itu patutlah kita bersyukur. Pada sore hari ini saya diberikan tema oleh GBI Pasko. Temanya bunyinya begini nih, satu keteladanan melebihi ribuan petuah. Satu keteladanan melebihi ribuan petuah. Satu keteladanan melebihi ribuan nasihat atau ribuan wejangan atau ribuan kata-kata. Dan diberikan juga di sini firman Tuhannya dari Titus 2 dan ada dari 1 Petrus 2. Baik, untuk menyingkat waktu kita akan langsung membaca surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Titus. Titus pasal 2 kita akan membaca dari ayat 3 sampai ayat 7 saja. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya, pembacaan kita sampai ayat 7 saja. Saya pernah diberkati secara luar biasa dari renungan harian pada bulan Mei kalau tidak salah, di tahun ini juga. Dan pembacaannya juga diambil dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya ini yang bernama Titus. Jadi Titus 2 waktu itu ayat emasnya adalah tadi ya, Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Seorang ibu mengingatkan anaknya untuk segera belajar sementara dirinya asik menonton TV seharian. Seorang ibu membatasi anaknya yang sedang bermain HP ya, atau bahasa Indonesianya gawai, sementara dia tidak pernah melepaskan genggamannya pada HP-nya. Seorang atasan yang mewajibkan bawahannya datang sebelum jam 7 pagi, sementara dia sendiri selalu datang di atas jam 8 pagi. Mengatur orang lain mengabaikan diri sendiri. Hal ini mungkin lebih mudah dilakukan ya, saudara. Orang cenderung
suka menilai, mengatur dan menuntut orang lain untuk melakukan ini itu, namun lupa memperhatikan dirinya sendiri. Lupa mengoreksi dirinya sendiri, lupa mendidik dirinya sendiri. Selalu lebih mudah untuk menasehati orang lain, untuk menyuruh orang melakukan A, B, C, D. Belum tentu orang yang menyuruh itu juga melakukannya dalam hidupnya. Memperhatikan orang lain, kemudian memberikan penilaian, hingga lupa mengerjakan bagian yang harus dilakukan. Kepada anak rohaninya yang bernama Titus, Rasul Paulus berpesan supaya Titus menjadikan dirinya teladan dalam kebaikan. Ya tadi ya ayat emasnya. Titus 2 ayat 7. Titus harus dapat memperlihatkan contoh, memberi contoh, memperlihatkan gambaran hidup tentang kebaikan, tentang kemurahan hati, melalui kesederhanaan hidupnya, melalui perbuatan-perbuatan baik. Jadi contoh-contoh buah roh itu harus keluar dari dalam kehidupan Titus sebagai seorang pemimpin jemaat saat itu. Karena jemaat melihat kehidupan pemimpin rohaninya. Melalui kemurnian hidup dan kehormatan kehidupan Titus, juga melalui kebaikan dan ketulusan hatinya di dalam melayani, jemaat akan lebih mudah dimenangkan. Jemaat juga akan mudah dinasehati untuk ikut menerapkan hal yang sama dalam kehidupan mereka. Dan setiap orang percaya adalah saksi-saksi Kristus. Kita, ya, wanita-wanitanya Tuhan, women of God, kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan, telah diselamatkan, telah mengalami anugerah Tuhan, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, kita semua adalah saksi-saksi Kristus. Dan kita semua juga adalah surat-surat yang terbuka, yang bisa dilihat orang. Seorang ibu misalnya di dalam keluarganya, orang-orang yang paling dekat di dalam keluarga inti, dia tidak bisa hanya menasehati anak-anaknya, tetapi dia harus memberi contoh juga dari dalam kehidupannya. Kalau kita hanya menasehati anak-anak kita, menganjurkan anak-anak kita untuk membaca Alkitab, tetapi kita sendiri, ya kan, tidak melakukan itu. Kita tidak setia membaca firman Tuhan, membuka Alkitab kita. Bagaimana kita bisa menasehati anak kita untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan, sedangkan kita sendiri tidak melakukannya? Karena anak-anak kita itu tidak pernah gagal meniru kita. Nah, ini yang kita mesti sangat berhati-hati dalam kehidupan, di dalam rumah tangga. Demikian pula seorang ibu misalnya yang merokok, ya kan, seorang ibu yang perokok, dia akan sulit menasehati anaknya untuk tidak merokok. Karena apa? Karena anaknya melihat sehari-harinya ibunya merokok. Kenapa saya nggak boleh merokok? Lalu kemudian seorang anak yang selalu memperhatikan ibunya itu gampang sekali berbohong misalnya. Nanti kalau ada si tante itu datang, kasih tahu ya mama nggak ada di rumah. Misalnya dia mengatakan itu kepada anaknya. Dan anaknya tahu bahwa, wah, ini si mama suruh aku berbohong gitu kan. Dan kalau nantinya dalam kehidupan selanjutnya anak itu juga berbohong kepada temannya, ya dia hanya mengikuti apa yang dia lihat dari kehidupan ibunya. Jadi, contoh-contoh yang baik, gambaran hidup kita yang dilihat oleh orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga inti kita, anak-anak kita, dan juga kalau yang masih punya suami, pasangan hidup kita, itu mempengaruhi kehidupan mereka juga. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Kita jangan hanya bisa menasehati, ya, menyuruh anak-anak kita untuk melakukan ini dan itu, sementara kita sendiri tidak melakukan. Karena dikatakan keteladanan itu berbicara jauh lebih kuat
ya, daripada petuah atau wejangan atau nasihat yang panjang-panjang. Temanya menarik banget, ya. Katakan tadi, satu keteladanan melebihi ribuan petuah, dan ini benar. Apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah dilihat oleh anak-anak kita, itu lebih kuat daripada nasihat-nasihat yang banyak, kata-kata yang panjang yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya, seperti tadi contohnya kan sudah dibilang, sudah saya baca tadi. Seorang ibu yang asik seharian menonton televisi menyuruh anaknya belajar. Ya kan? Anaknya juga menonton TV tapi kayak maminya udah memonopoli televisinya, ya. Gitu kan. Mungkin nonton drakor kali. Saya juga ada film-film Korea yang saya juga nonton gitu, saudara. Tapi bukan berarti seharian ya kita nonton drakor, besoknya kita nonton drakor lagi, dan kita tidak melakukan tugas-tugas kita di dalam rumah tangga kita. Itu akan, istilahnya, anak kita akan melihat semuanya itu. Jadi contoh-contoh yang baik harus keluar dari dalam hidup kita sebagai orang-orang, sebagai wanita-wanitanya Tuhan, orang-orang yang beriman. Itu akan menjadi inspirasi bagi anak-anak kita untuk mengikutinya. Jadi seorang ibu yang memang membaca firman Tuhan, membuka Alkitab, bukan hanya memiliki Alkitab, tapi mengenal kitab sucinya ini, merenungkan firman, dan ibu yang berdoa. Sungguh-sungguh anaknya tahu, oh misalnya mama nggak kelihatan, mama di kamar, mama pasti lagi berdoa. Itu tanpa sengaja kita sudah memberikan keteladanan kepada anak-anak kita untuk juga mempunyai kerinduan berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Jadi keteladanan itu adalah sesuatu contoh yang baik yang keluar dari dalam hidup kita, ya. Kita seringkali hanya mengejar karunia-karunia roh, tetapi apakah buah roh juga keluar dari dalam hidup kita? Ini yang jauh lebih penting. Karena itu yang memberikan keteladanan bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat yang ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada Titus untuk menjadikan dirinya teladan dalam berbuat baik. Ya, ayat 7 tadi, Titus 2 ayat 7. Kemudian kita akan perhatikan di dalam kehidupan kekristenan kita. Seringkali orang mengatakan, wah kehidupan kekristenan tuh gampang aja, enak banget gitu. Dia berbuat dosa, Tuhannya yang mesti mati di kayu salib menebus dosanya. Ya, kalau cuma melihat sepintas dari luar, sepertinya kehidupan kekristenan itu begitu enak ya, kayak satu kehidupan yang begitu mudah gitu kan. Siapa yang berbuat dosa, siapa yang menebus dosanya. Tapi sebenarnya bagian yang sulit di dalam perjalanan hidup kekristenan kita adalah kita harus tetap berjalan dengan iman dan bukan dengan apa yang terlihat. Kita harus lebih mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan, daripada mengikuti keinginan kita sendiri. Dan apalagi mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan pada sore hari ini juga saya rindu, yang tadi saya katakan keteladanan itu adalah contoh yang baik yang keluar dari dalam hidup kita. Juga keteladanan untuk berjalan dengan iman. Namanya juga orang percaya atau orang beriman. Tentu kita harus berjalan bukan dengan penglihatan atau dengan melihat atau menuruti pikiran kita sendiri. Tetapi Tuhan harus dilibatkan sungguh-sungguh di dalam setiap segi kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 7 berbunyi demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini yang pertama, saudara, keteladanan untuk berjalan dengan iman. Yang kedua, perjalanan hidup seorang Kristen tidak mudah,
Karena kita harus menjalaninya dengan penuh ketaatan. Menjadi pelaku firman, kita seringkali dengar ya himbauan dari hamba-hamba Tuhan dari mimbar. Hendaklah kita jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Keteladanan untuk berjalan dalam ketaatan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 tertulis demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini hal yang kedua, keteladanan untuk berjalan dalam ketaatan, menjadi pelaku firman. Ibu-ibu yang beriman sungguh kepada Tuhan harus memberikan keteladanan untuk berjalan dalam ketaatan, menjadi pelaku firman. Hal yang berikut, hal yang ketiga, kita juga perlu memberikan keteladanan untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kita harus berjalan dalam iman, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Karena kita harus hidup dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan, kita perlu kekuatan dan penghiburan Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 tertulis demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, R-nya huruf besar saudara, jadi Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini 3 hal ya, keteladanan yang harus kita berikan. Pertama-tama di dalam keluarga kita masing-masing, keluarga inti. Terus memberi contoh dalam hal-hal yang baik, memberikan keteladanan untuk berjalan dengan iman, untuk berjalan dalam ketaatan, untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan selama kita berada di dalam dunia ini? Semua kita tahu bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Apa maksudnya? Di dalam dunia yang penuh kejahatan, dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, justru kehidupan kita, wanita-wanitanya Tuhan, the women of God, kita harus memberikan dampak, kita harus memberikan kontribusi yang besar, menggarami, menerangi, menjadi garam, menjadi terang dunia ini. Dimulai dari keluarga kita masing-masing, keluarga inti kita, memberikan contoh-contoh yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, mendidik ya, menyayangi dengan penuh ketulusan, memberikan perhatian yang penuh kepada suami, kepada anak-anak, bagi yang sudah punya cucu, menjadi oma ya, yang mengajarkan firman Tuhan, yang mengajarkan kasih sayang, yang mengajarkan ketulusan, yang mengajarkan kejujuran, membentuk ya, ikut membentuk kepribadian cucunya. Ini kontribusi yang besar, dan itu semua dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing, keluarga inti kita. Berbuah dan menjadi berkat bagi sesama itu dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Kemudian di dalam gereja di mana kita berjemaat, dan selanjutnya di tengah-tengah masyarakat. Baik ibu, mungkin ada ibu-ibu yang bekerja ya. Saudara menjadi terang dan garam di tengah-tengah pekerjaan saudara. Menjadi karyawan yang baik. Saya punya kesaksian ya, hidup dari teman saya yang sungguh menjadi berkat. Walaupun dia sudah dipanggil pulang baru-baru aja, tetapi dari teman-teman kerjanya, dari teman-teman gereja, semuanya menceritakan hal-hal yang baik tentang teman saya ini. Dan dia sudah memberikan keteladanan ya, sebagai seorang perempuan yang beriman, sebagai istri yang takut akan Tuhan, menyayangi suami, menghormati suami, dan juga menyayangi putri tunggalnya. Dan setiap saya dengar
kesaksian dari teman sekerjanya atau dari teman satu gereja, semua menceritakan kebaikan hati dari teman saya ini, dan itu memberikan keteladanan yang luar biasa. Kami teman-temannya ikut bangga dan terharu mendengar kesaksian-kesaksian tersebut. Dan biarlah kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan, kita sungguh-sungguh mau memberikan keteladanan dari dalam hidup kita. Ada buah-buah roh ya, yang menginspirasi anak-anak kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kita dapat ikut ambil bagian di dalam membesarkan atau mendidik generasi penerus kita, dan juga generasi penuntas nantinya, cucu-cucu kita juga. Mereka juga tumbuh meneladani, istilahnya mungkin kita nggak bisa mewariskan harta benda ya saudara, harta kekayaan yang sifatnya materi. Tapi kita bisa mewariskan iman. Kita bisa mewariskan takut akan Tuhan, kita bisa mewariskan pengenalan yang sungguh akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga mereka juga tanpa perlu kita nasihati panjang-panjang ya, tanpa kita beri petuah yang panjang-panjang, mereka udah punya kerinduan yang sama untuk mengasihi Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi teruslah berbuah, teruslah memberikan keteladanan, dan biarlah hanya nama Bapa kita di surga yang dimuliakan. Dan sebagai perempuan-perempuan atau wanita-wanita Tuhan, kita mau terus berjalan dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, dituntun oleh firman-Nya, dan menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi, dimulai dari dalam keluarga inti kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Tante Kristi untuk kesediaannya melayani di ibadah wanita pada sore hari ini. Kami semua diberkati. Mari kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah berbicara bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi wanita-wanita Tuhan yang terus berbuah, yang terus menghasilkan buah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, taat akan pimpinan daripada Roh Kudus, supaya sungguh Tuhan Yesus melalui teladan kehidupan kami, keluarga kami Tuhan Yesus, gereja tempat di mana kami beribadah Tuhan, bahkan masyarakat tempat di mana kami berada Tuhan, itu boleh diberkati Tuhan Yesus, bahkan dibawa kepada Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini, Tante Kristi Tuhan. Kau berkati kehidupannya, Kau pakai secara luar biasa, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mengundang ibu-ibu wanita Bethel Indonesia untuk bangkit berdiri. Dan saya akan berdoa untuk berkat dari Bapa di sorga. Mari kita mengangkat tangan sama-sama, lalu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk gereja-Mu di negara ini. Terima kasih Tuhan untuk wanita yang terus setia beribadah bersama-sama, bersekutu khususnya di dalam WBI Pasir Koja. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, dan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Biar firman-Mu menjadi penuntun bagi kehidupan para wanita Bethel Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah setia beribadah. Teruslah setia di dalam keharmonisan rumah tanggamu.
karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.